pertama, pengertian. Apa yang dimaksud dengan menyederhanakan pecahan? Menyederhanakan pecahan artinya mengubah pecahan menjadi pecahan senilai yang paling sederhana. Kemudian, bagaimana cara mengubah atau menyederhanakan pecahan? Caranya yaitu dengan membagi pembilang dan penyebut pecahan dengan angka yang sama. Berapakah angkanya? Yang pertama, angkanya boleh berapapun. Yang penting, bisa membagi habis pembilang dan penyebut pecahan itu. Untuk pemula, yang baru pertama ketemu materi ini, belum begitu mahir pembagian, gunakan bilangan prima. 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jadi, membagi pembilang dan penyebut pecahan, kamu mulai dari angka 2. Jika 2 tidak bisa membagi habis pembilang dan penyebut pecahan, kamu naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Begitu seterusnya. Bagi yang sudah mahir pembagian, mengetahui faktor bilangan, maka pembagiannya tidak harus mencoba berurutan dari 2, 3, dan seterusnya. Dan tidak pula harus bilangan prima. Yang penting, bilangan yang digunakan bisa membagi habis pembilang dan penyebut pecahan itu. Dengan menggunakan pembagi yang lebih besar, maka kita bisa mempersingkat waktu dalam menyederhanakan pecahan. Kemudian, yang kedua, angka pembaginya adalah EPB. EPB dari pembilang dan penyebut pecahan. Salah satu keuntungan menggunakan EPB adalah kita hanya perlu membaginya dengan satu angka, yaitu EPB itu sendiri. Oke, sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, 4/12. Kita akan sederhanakan pecahan ini dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita gunakan bilangan prima, kita mulai dari bilangan prima paling kecil. Oke, kita tulis ulang. 4/12. Kita bagi. Kita coba mulai dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Perhatikan, karena 4 dan 12 bisa sama-sama dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Sama dengan. Pembilangnya yang di atas, 4 dibagi 2, kita peroleh 2. Per. Yang di bawah, 12 dibagi 2, kita peroleh 6. Hasilnya 2/6. 2/6 ini masih bisa disederhanakan. Maka kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang, dibagi. Masih kita coba dengan pembagi 2. Karena 2 dan 6 sama-sama bisa dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Sama dengan. 2 dibagi 2, kita peroleh 1. Per. Kemudian 6 dibagi 2, kita peroleh 3. Hasilnya 1/3. 1/3 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 4/12 adalah 1/3. Bisa ya? Oke, cara seperti ini untuk yang pemula, yang baru ketemu materi ini. Tapi, yang sudah lumayan mahir pembagian, yang sudah mengetahui faktor dari suatu bilangan, maka kita bisa gunakan pembagi yang lebih besar. Dan tidak harus menggunakan bilangan prima. Perhatikan, kita tulis ulang. 4/12. Kita bagi. Perhatikan, 4 dan 12 ini bisa sama-sama dibagi 4. Maka kita bagi dengan 4. Di atas dibagi 4, di bawah juga dibagi 4. Sama dengan. Yang di atas, 4 dibagi 4, kita peroleh 1. Per. Yang di bawah, 12 dibagi 4, kita peroleh 3. Hasilnya sama. Ini 1/3, ini juga 1/3. Hanya saja, cara nomor 2, menyederhanakannya hanya butuh waktu singkat. Kenapa? Karena kita menggunakan pembagi dengan angka yang besar. Oke? Oke, kita lanjutkan ke contoh soal nomor 2.
Contoh soal nomor 2, 20 per 80. Kita akan sederhanakan pecahan ini dengan membagi pembilang dan penyebutnya dengan angka yang sama. Kita tulis ulang. 20 per 80. Oke, untuk pemula, kita mulai membagi dari bilangan prima paling kecil, yaitu 2. Perhatikan, karena 20 dan 80 sama-sama habis dibagi 2, maka kita gunakan pembagi 2. Sama dengan 20 dibagi 2, kita peroleh 10. Per 80 dibagi 2, kita peroleh 40. Oke, 10 per 40 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Oke, kita bagi. Masih kita coba dengan bilangan prima paling kecil, yaitu 2. 10 dan 40 ini sama-sama habis dibagi 2, maka kita bagi dengan 2. Sama dengan 10 dibagi 2, kita peroleh 5. Per, kemudian 40 dibagi 2, kita peroleh 20. 5 per 20 ini masih bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Oke, kita bagi. Perhatikan, 5 tidak habis dibagi 2, meskipun 20 habis. Dia harus bisa membagi habis keduanya, pembilang dan penyebut. Karena 2 tidak bisa kita gunakan, kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 3. Ternyata, 3 juga tidak bisa membagi habis pembilang dan penyebut. 3 tidak bisa membagi habis 5, begitu juga dengan 20, 3 tidak bisa membagi habis 20. Maka kita naik ke bilangan prima berikutnya, yaitu 5. Ternyata 5 bisa membagi habis 5 dan 20. Maka kita gunakan 5. Di atas dibagi 5, di bawah dibagi 5. Sama dengan 5 dibagi 5, kita peroleh 1. Per 20 dibagi 5, kita peroleh 4. 1 per 4 ini sudah tidak bisa disederhanakan, maka bentuk paling sederhana dari 20 per 80 adalah 1 per 4. Mudah ya? Oke, cara ini untuk pemula. Nah, untuk yang sudah mahir pembagian dan sudah mengetahui faktor dari suatu bilangan, maka kita bisa gunakan pembagi angka lain, angka yang lebih besar, sehingga menyederhanakan pecahan akan jadi lebih cepat. Oke, perhatikan. Oke, kita tulis ulang soalnya. 20 per 80. Untuk membaginya, kita tidak harus menggunakan bilangan prima. Bisa gunakan angka lain dan usahakan angka pembaginya besar agar proses menyederhanakan pecahan jadi lebih singkat. Perhatikan, karena 20 dan 80 ini sama-sama habis dibagi 10, maka kita bagi dengan 10. Di atas dibagi 10, di bawah dibagi 10. Sama dengan yang atas dibagi 10, 20 dibagi 10 kita peroleh 2. Per 80 dibagi 10 kita peroleh 8. 2 per 8. 2 per 8 ini masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan. Per-nya kita perpanjang. Dibagi. Oke, perhatikan. 2 dan 8 ini sama-sama habis dibagi 2. Maka kita bagi dengan 2. Di atas dibagi 2, di bawah dibagi 2. Sama dengan 2 dibagi 2 kita peroleh 1 per yang di bawah 8 dibagi 2 kita peroleh 4. 1 per 4. Ini juga 1 per 4. Hanya saja cara nomor 2 ini waktunya akan lebih singkat. Karena kita di awalnya menggunakan pembagi lebih besar. Sementara di atas ini kita harus berurutan menggunakan pembagi bilangan prima. Bisa ya?